Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Tentunya baik-baik saja semuanya. Hari ini hari Selasa, seperti biasa. Maafin kalau hari Selasa itu selalu bersama dengan sahabat luar biasa. Nah, tapi hari ini Maafin tidak bersama dengan siapapun, tidak bersama dengan sahabat. Maafin hari ini memikirkan satu kesempatan, mendapat satu kesempatan juga sebelum nanti minggu depan. Sebelumnya kan hari Selasa yang lalu Maafin dengan Dio, sahabat istimewanya Maafin, dan minggu depan juga akan bersama sahabat istimewa juga, salah satu dari kenalan temannya sahabatnya Bu Iin katanya. Juga beliau pernah mengajar, Bu Iin pernah mengajar seorang sahabatnya Mafin yang istimewa itu bernama Fania. Itu minggu depan ya. Nah, hari ini Mafin ingin menjelaskan apa sih itu anak istimewa. Karena Mafin dapat kesempatan bersama dengan Bu Indiarti, seorang praktisi juga, pendidik untuk anak-anak istimewa. Anak istimewa itu yang dimaksud apa ya teman-teman ya? Apakah pada ada yang tahu? Mungkin kalau kita search di Google itu mudah banget untuk diketahui apa itu anak istimewa. Dan juga Maafin ingin cerita mungkin ya. Kita akan sama-sama sharing aja apa yang Maafin tahu tentang anak istimewa itu sendiri. Dan juga Maafin pernah mengalami mempunyai juga anak istimewa. Halo Teacher Yati, hai sahabatku, malam, gimana? Nah, sahabat istimewa, sahabat luar biasa gitu ya. Apa sih anak berkebutuhan khusus? Nah, anak istimewa kita sering sebutnya, kita taunya anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus maksudnya, nah, kebutuhannya kah yang dilihat atau bagaimana? Lalu kalau anak istimewa itu sendiri, istimewa seperti bagaimana ini teman-teman? Ya kan? Cariati, apakah suara saya kebesaran atau kekecilan? Boleh bantuin aku nggak? Kira-kira kekencengan atau kekecilan? Maafin tadi sempat sebelum. Halo malam Ko Iwan, apa kabar? Selalu sehat ya pastinya ya. Oh iya sebelumnya gitu ya. Pas, oke sip pas. Kalau terlalu kekencangan juga kan nggak enak didengar ya pastinya. Dan juga kalau terlalu kekecilan juga nggak enak didengar. Sebelumnya Maafin tidak ada bermaksud apa-apa gitu kan. Takutnya gitu. Dalam kondisi yang kita sama-sama tahu, kita semua sedang berduka. Indonesia juga pastinya, teman-teman juga pasti tahu kan, kalau bencana terjadi silih berganti dari awal Januari hingga saat ini. Kita bisa lihat sendiri. Mampir dulu lihat Kak Vina. Halo malam Kak Di. Iya Kak Di, nanti aku mampir jam 8 ya di tempatnya Kak Di ya. Lebih tentang handwriting analis. Nah, teman-teman nanti boleh mampir ke tempatnya Enjoying Life series.id, ke tempatnya Kak Di yang kemarin bersama Coach Marco. Apakah sudah buat PR? Kalau kata Kak Di kemarin sempat disuruh membuat tulisan tangan ya, nanti akan dibacakan. Balik lagi, kalau misal kita sama-sama tahu Indonesia sendiri mengalami bencana silih berganti dari awal bulan Januari hingga saat ini. Dari pulau Sulawesi sampai pulau Sumatera. Ya kan? Tadi sore baru dapat informasi katanya di puncak juga Cisarua itu sedang mengalami tanah longsor. Nah, bukan karena sedang situasi seperti ini, Maafin menggunakan kesempatan, menggunakan
kata anak istimewa menggunakan anak berkebutuhan khusus ini untuk bisa dibilang tuh seperti untuk menaikkan popularitasnya Muffin. Bukan seperti itu ya teman-teman. Emang kebetulan juga Muffin tergerak hatinya sejak pertama kali anaknya saya bisa dibilang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Tapi karena saya taunya cukup cepat, tapi sebenarnya dibilang dokter juga nggak cukup cepat sih. Itu sempat diomelin juga sama dokter. Dari situlah saya seperti punya panggilan untuk ini kayaknya aku harus cari tahu. Aku harus mempelajari lebih dalam lagi. Dari situ sebenarnya saya mulai tertarik dan passion saya tentang manusia itu sendiri sebenarnya dari sana. Ternyata tadi sebelum banyak juga sih yang DM sebelum-sebelumnya dari minggu kemarin itu, kenapa sih Muffin mengangkat sahabat luar biasa tentang anak istimewa itu sendiri? Karena ya itu tadi Muffin sudah menceritakan, bukan dibilang Muffin mengambil kesempatan menggunakan anak-anak istimewa ini sebagai tameng istilahnya ya, yang kita tahu tameng, bukan seperti itu. Benar-benar Muffin dari dulu sudah istilahnya sudah bagaimana ya, sudah tergerak hatinya, benar-benar passionnya saya menjadikan seorang konselor itu sendiri. Salah satu dasarnya itu dari kejadian yang saya alami sendiri, dan saya mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi pada saat saya menjadi seorang konselor, mendapatkan kesempatan bersama dengan teman-teman di Instagramnya konselor.kita, kenalah saya dengan Ibu Indiarti. Ibu Indiarti adalah seorang praktisi anak-anak istimewa, tapi beliau ada di Balikpapan. Di Bangka, sorry. Beliau ada di Bangka sebagai prinsipal di sana. Nah, pada saat beliau menceritakan tentang anak istimewa, saya benar-benar langsung message Ibu Iin, Bu, kita bikin acara yuk. Kita ajak anak-anak istimewa ini untuk berbagi. Karena yang saya tahu, sifat dasar, kebutuhan dasar manusia itu sendiri, salah satunya ialah ingin diakui, ingin dicintai, dan ingin dihargai. Karena saya juga tahu beberapa pandangan dari masyarakat tentang anak-anak istimewa itu juga tidak semuanya mulus seperti jalan tol, tidak semuanya positif gitu kan. Nah, itulah dari situ saya mengutarakan isi hati saya dan niat saya ke Bu Iin, dan untungnya bersyukur banget Bu Iin meresponi niat baik saya, dan akhirnya setiap hari Selasa 2 minggu sekali saya dan bersama sahabat-sahabat istimewa saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman yang dialami dan mungkin yang dijalankan. Gitu teman-teman. Nah, kita sama-sama ya, kita bukan belajar sih, kita sama-sama, kebetulan Muffin juga buka Google gitu kan, biar nggak salah data gitu. Apa sih anak istimewa itu? Anak istimewa, apakah istimewanya dalam hal apa gitu kan? Karena biar tahu pemahaman anak istimewa itu sendiri seperti bagaimana. Bukan dibilang anak istimewa kayak kita nonton Marvel gitu kan, nonton tokoh-tokoh yang di film. Apakah seperti itu? Ternyata anak istimewa yang dimaksud banyak gitu kan kalau kita search di Google. Tapi yang di sini yang ingin saya bagikan, yang ingin saya ceritakan adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Setiap anak lahir setiap anak bisa ada di dalam perut seorang ibu, di dalam rahim seorang ibu, termasuk anak istimewa. Karena apa? Karena
jutaan sperma yang balapan, yang ingin menjadi seseorang yang unggul, menjadi janin itu sendiri. Mereka harus berlomba-lomba spermanya itu kan. Berjuta-juta sperma berlomba untuk menembus dinding rahim seorang wanita. Sehingga jadilah sebuah janin, seorang janin, dan akhirnya menjadi bayi. Itulah istimewanya. Salah satunya di situ. Bukan dibilang anak istimewa itu ada sesuatu yang berbeda. Pasti ada berbedanya. Tapi berbeda seperti bagaimana? Kita lihat ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, malam kok. Sambil kita sapa teman-teman, malam kok Omega, maaf signal drop. It's okay, nggak apa-apa. Malam teman-teman, Kak Stevi Patikawa. Malam, hari ini saya hanya menjelaskan apa itu anak istimewa. Jadi sambil belajar dan saya akan menceritakan pengalaman yang saya alami secara langsung. Malam, oke, nggak apa-apa. Makasih. Anak spesial, kita kalau search di Google akan ketemu tentang cerdas, istimewa, bakat istimewa. Semua orang tua pastinya seneng ya kalau mendapatkan anak yang cerdas, anak yang memiliki bakat. Kadang-kadang tidak semua mempunyai kesempatan seperti itu. Kalau sebagai orang tua mempunyai kesempatan seperti itu, pastinya luar biasa bangga sekali. Lalu kalau di sini maksudnya spesial, itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus, apakah kebutuhan yang harus diperhatikan secara khusus? Ya, kebutuhan yang bagaimana yang harus diperhatikan? Banyak sekali yang harus diperhatikan. Apa sih definisi anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh dalam pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. Kita lihat ya di sini teman-teman. Perbedaannya, anak tersebut anak-anak berkebutuhan khusus atau kita sering dengar ABK mengalami keterbatasan, keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Ternyata hal itu yang membuat mereka tampak berbeda apabila dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya. Lalu apa aja sih? Sebentar. Kenapa kalau saya begini? Apa namanya? Bentar ya. Apa aja sih anak istimewa? Anak istimewa itu apa saja? Oke, ini pertanyaan. Oke, saya sudah jawab tadi. Mengapa ada anak istimewa? Nah, mengapa ada anak istimewa? Tadi juga saya sudah jawab ya, teman-teman. Mengapa ada anak istimewa? Karena semua anak sebenarnya disebut istimewa. Bisa menjadi seorang anak itu sendiri, yaitu tadi saya bilang, berjuta-juta sperma yang berlomba untuk membuahi induk telur yang berhasil bertahan di dalam rahim ibu hingga akhirnya bertumbuh menjadi embrio dan menjadi janin. Hanya perbedaan dari fisik dan perilaku yang menciptakan sebuah label istimewa.
Kebetulan semalam saya sempat bikin catatan gitu, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang anak istimewa ini sendiri. Malam Danar. Lalu kita lihat di sini ya. Tadi Mama Vina sudah sebutkan apa definisi anak istimewa. Mama, semoga pin EPDC dipakai ya. Terima kasih. Malam, Dokter Po. Ini Dokter Po atau siapa nih? Ya, pasti dipakai. Salam komunikasi. Makasih. Pasti dipakai, dan beberapa sesi fotonya saya sudah menggunakan pin EPDC-nya itu sendiri. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang komunikasi, bisa nanti ke EPDC Learning Center. Sebentar. Ya. EPDC Training bersama Dr. Poni Jan Liao. Beliau luar biasa sekali dalam mengajar tentang komunikasi. Itu sangat teliti, benar-benar sangat sangat diperhatikan sekali. Cara kita melafalkan vokalnya seperti bagaimana, cara kita berintonasi seperti apa, itu luar biasa banget. Kalau teman-teman ingin mempelajari satu ilmu baru, ingin mengupgrade ilmu baru dalam tahun 2021 ini, teman-teman boleh coba mendaftar ke EPDC Training bersama Dr. Poni Jan Liao, Profesor Dr. Malam Kokoken. Iya. Itu belajarnya bener-bener dalam banget, dan itu sih luar biasa banget. Pokoknya ya ini salah satunya hasil dari EPDC Training, dan masih terus belajar ya saya ini. Oh, saya Egi. Oke, Pak Egi. Nanti disampaikan ke Dr. Poni Jan Liao. Oke, malam Pak Egi. Iya. Bukan Dr. Po, itu Kak Egi. Iya, nanti bisa langsung ke Dr. Poni Jan Liao, juga ada Instagramnya kok. Kita lanjut ya, teman-teman. Tadi kita sudah ngebahas tentang definisi itu sendiri. Kita ulang ya sebentar. Anak istimewa itu adalah apa sih? Kenapa disebut anak istimewa? Ya kan, kita sama-sama tahu setiap anak sebenarnya istimewa di mata setiap orang tua. Iya, Danar, itu Pak Edi, iya. Setiap anak yang tumbuh di dalam rahim seorang ibu artinya istimewa. Kenapa istimewa? Berjuta sperma yang mencoba membuahi induk telur yang berhasil bertahan di dalam rahim ibu hingga akhirnya bertumbuh menjadi embrio dan menjadi janin. Istimewa sekali ya proses pembuahan dan proses pertumbuhan sebuah embrio menjadi seorang janin. Itu sangat istimewa. Setiap anak yang lahir dari rahim ibunya pastinya semuanya istimewa. Tapi yang di sini yang Mafin ingin sampaikan ke teman-teman adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang kita sama-sama tahu, yaitu kita sering dengannya ABK. Halo malam, Kak Johan, Ko Johan lah, saya bingung ini panggilnya juga ya. Malam Ko Johan Tio. Anak-anak berkebutuhan khusus. Dan tadi Mama Vina sudah menjelaskan definisi anak-anak berkebutuhan khusus ialah anak-anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan, perkembangan dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. Kenapa Mama Vina ada sebelumnya gini? Ini bagi teman-teman yang baru masuk, jadi Mama Vina menceritakan kembali kenapa Mama Vina membuat hari Selasa ini yang biasanya topiknya saya sahabat luar biasa ini. Kenapa hari kali ini saya membuat lebih spesial?
sahabatnya saya itu bersama dengan anak-anak istimewa. Karena salah satunya juga pengalaman saya sendiri pribadi, saya mempunyai anak istimewa. Ternyata pada saat saya mencari artikel-artikel tentang anak istimewa untuk hari ini, malam ini, ternyata salah satu, kayaknya dua-duanya anak saya istimewa. Anak yang pertama emang lebih kelihatan di tumbuh kembang. Malam Deki, anak kedua saya tidak terlihat sama sekali, tapi benar karena ada penyebabnya, yaitu toksoplasma. Saya hamil anak kedua, saya toksoplasma. Dan itu nanti kita ceritakan awal mulanya seperti itu, kenapa saya mengangkat tentang anak istimewa. Bukan seperti yang nanti seperti yang masuk DM ke saya beberapa dan pertanyaan yang ada di message-nya saya, kenapa Mama Vina mengangkat tentang anak-anak istimewa sendiri. Apakah saya mengambil kesempatan dalam situasi yang seperti ini menggunakan anak-anak istimewa ini untuk menaikkan satu popularitas saya atau bagaimana? Tidak sama sekali. Itulah saya sampaikan, saya sendiri punya pengalaman pribadi tentang anak-anak istimewa. Ternyata bukan anak pertama yang saya tahu, ternyata saya pun anak kedua saya mengalami tokso itu sendiri karena saya membaca artikel, dan inilah saya ingin berbagi bersama teman-teman. Salah satunya juga karena passion saya pada saat anak pertama saya mengalami hal seperti itu, saya seperti tergerak hatinya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang manusia itu sendiri. Dari situlah, tapi saya kesempatan menjadi seorang konselor itu sendiri setelah anak-anak saya sudah bisa saya tinggalkan. Saya dapat kesempatan belajar kembali menjadi seorang konselor. Begitu teman-teman, biar tidak ada salah paham, biar tidak nantinya malah menimbulkan persepsi-persepsi yang negatif gitu. Kita balik lagi ya teman-teman ya. Tadi kita sudah mendefinisikan anak-anak berkebutuhan khusus itu apa saja gitu kan, apa aja. Lalu sekarang gini, anak-anak berkebutuhan khusus, apakah makannya yang beda? Belum tentu. Bisa juga makannya yang berbeda. Lalu kenapa sih bisa ada? Kalau saya boleh amati, itu anak saya lahir tahun 2006. 2007 saya mulai cari tahu, mulai aware, mulai mencari-cari artikel tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Malam Ibu Tatum Tiffany, ibu atau bapak ini. Dari situ saya memperhatikan dan saya mengamati semakin banyak setiap tahunnya anak-anak berkebutuhan khusus. Saya juga nggak tahu kenapanya. Lalu saya mencari artikel penyebab anak berkebutuhan khusus. Salah satunya pada saat kehamilan. Infeksi kehamilan. Nah, ini di sini yang tadi saya baca gitu ya. Saya bacakan ya teman-teman. Terjadi kelainan penyebab anak kebutuhan khusus. Faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus. Oh, saya ibu. Oke, malam Ibu Tatum. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 klarifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, berarti pada saat kehamilan, pada saat kelahiran, dan penyebab terjadi setelah lahir. Tapi betul sih teman-teman, waktu saya mengantarkan anak saya ke klinik tumbuh kembang di daerah Sunter, Rumah Sakit Hermina, waktu itu dokter sendiri yang mengobserv, menceritakan kepada saya, memberitahukan ilmunya itu, maksudnya data-datanya, menanyakan ke saya gini, kehamilannya bagaimana Bu? Apakah bermasalah?
Tidak. Kehamilan saya anak pertama normal-normal aja. Lalu apalagi pada saat kelahiran apakah prosesnya itu menyulitkan? Saya bilang pada saat kelahiran itu emang ada sedikit gangguan. Kalau nggak salah anak saya lahir normal, itu anak ini sempet tidur, sempet, maksudnya tidak ada interaksi. Jadi susternya waktu itu datang sempet ngeguncang-guncang perutnya saya, sempet di CTG kan kalau nggak salah pada saat mau melahirkan itu. Pembukaan juga nggak buka-buka, lebih maju di CTG, tapi nih anak nggak ada interaksi, nggak ada reaksinya sama sekali. Akhirnya digoyang-goyang sama susternya perut saya. Susternya masih bilang, "Bu, dedeknya dibangunin, Bu." Ingatnya saya itu, lalu bisa dibilang keracunan air ketuban waktu itu. Soalnya pada saat dia lahir itu jam 3 pagi air ketuban saya pecah. Jam 3 lewat langsung saya bangunin suami dan langsung ke rumah sakit. Lalu langsung nggak boleh pulang lagi sama sekali, sudah mules dan sudah ini. Anak saya lahir sekitar 5 jam setelah itu baru lahir. Berarti bisa dibilang air ketubannya mungkin udah terminum kalau menurut dokter. Tapi emang bener sih, pada saat dia lahir keluar dari rahim itu apa ya, tidak sebersih adiknya. Lebih waktu itu agak biru, dan emang dokter punya keterangan di catatan lahirnya itu keracunan air ketuban, tapi nggak banyak katanya. Nah, itu saya sih menceritakan, dan benar juga ternyata apa yang ini pengaruh juga ya ternyata teman-teman. Berarti dari cara kita hamil, kehamilan kita seperti bagaimana gitu ya. Perlu namanya tes-tes apa namanya pada saat kehamilan. Dan ini saya ternyata baru tahu kehamilan itu ternyata salah satu infeksi kehamilan itu bukan cuman penyakit yang bagaimana ya teman-teman, ternyata bisa menjadi salah satu penyebab anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri menjadi meningkat. Wah, berarti anak kedua saya mengalami tokso. Untungnya anak saya normal-normal semuanya. Yang tokso pun juga cukup dibilang sekarang malah lebih bagus gitu kan. Diberi karunia dengan daya ingat yang luar biasa, bisa dapat kesempatan waktu itu menjadi anak olimpiade sambil makan oke, chair, it's okay, sambil aku dongeng ya. Sambil menceritakan anak-anak berkebutuhan khusus. Ternyata emang para wanita perlu namanya memperhatikan masa kehamilan. Kalau perlu sebelum merencanakan kehamilan itu sendiri, kita harus memeriksakan dulu kondisi kesehatan kita seperti bagaimana. Karena banyak sekali penyakit kehamilan juga yang baru-baru muncul, istilahnya nama-namanya, dan saya juga sangat shock juga sih waktu itu, sempat kaget juga. Kalau tokso kita sama-sama tahu ya teman-teman, tokso itu berarti kan adanya peliharaan kucing gitu kan, binatang gitu. Padahal sama sekali saya di rumah tidak memelihara binatang, tapi saya bisa kena tokso. Itu perjalanannya panjang banget, dan ternyata gitu ya, bener-bener ini banget. Kita balik lagi ya teman-teman ya, sembari cerita, sembari kita baca, maksudnya saya kasih informasi juga. Ternyata penyebabnya itu tadi 3 hal, balik lagi, sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab setelah kelahiran. Penyebab setelah kelahiran itu yang kita sering dengar, yaitu dengan stimulasi. Bagaimana si anak, si bayi, biarpun belum mengenal, belum tahu apa-apa, tapi ternyata interaksi orang tua dengan anak pada saat 0 bulan sampai
usia usia emas itu sekitar 3 tahunan kalau nggak salah. Itu sangat-sangat penting. Stimulasi perkembangan itu sangat diperlukan pada saat usia-usia itu. Bukan hanya itu, ternyata pada saat belajar bersama konselor kita juga, kemarin ada dosen dari IPB itu juga menyebutkan kalau ternyata ada namanya attachment dari uh, pengasuhan pada saat usia 0, tatapan mata itu juga sangat pengaruh banget. Dan bagaimana ya, ternyata nantinya itu akan berdampak luar biasa sampai ke perilaku dari si anak-anak ini sendiri, karena sampai dewasa itu akan kelihatan. Wah, ternyata teman-teman banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalau kita kita bicarakan sederhana dan tidak terpikirkan sebenarnya. Tapi ternyata wah, luar biasa ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, penyebabnya kurang lebih seperti itu. Lalu, apa sih anak-anak istimewa itu? Yang kita tahu kan kebanyakan, kalau anak saya pertama itu speech delay. Jadi telat bicara, umur sekitar 1,5 tahun saya sudah worry, sudah cemas dari perilakunya, tingkah lakunya itu lebih bagaimana ya? Lebih, kalau diajak bicara itu eye contact-nya bisa dibilang cuma beberapa detik, lalu setelah itu hilang. Dipanggil juga kadang tidak mau tidak mendengar. Terus yang benar-benar saya worry yaitu pada saat dipanggil dia tidak menggubris sama sekali. Akhirnya saya membawa anak saya dengan seizin suami, dan istilahnya kita sudah bicara juga gitu kan. Oke, kita ke dokter, kita menanyakan tumbuh kembangnya ini apakah bermasalah atau enggak. Dan betul aja teman-teman, saya sampai diomelin sama dokternya, saya lupa namanya siapa. Kalau dilihat dari catatan medisnya anak-anak biasanya pasti ada keterangannya. Itu sampai dokter bilang gini, umur segini baru dibawa ke sini. Ternyata pada saat diobservasi anak-anak diajak main, dokter sembari ada terapisnya juga melakukan observasi, dan dilihat ternyata katanya usia pikirannya kalau nggak salah, usia badannya tidak sesuai dengan usia fisiknya. Jadi waktu itu 1,5 tahun, hampir 2 tahun, berarti harusnya perkembangan tumbuh kembangnya, usia di dalam badannya itu sendiri dari pikiran, pola pikirnya dia itu harusnya juga sama. Tapi ternyata katanya beda setengah tahun, beda 6 bulan. Itu saja berpengaruh sekali. Waduh. Tapi untungnya anak saya setelah dapat informasi seperti itu dari dokter tumbuh kembang, dan saya rutin konsisten juga untuk melakukan terapi sekitar 3 tahun. Umur 3 tahun, amazingnya umur 3 tahun anak saya bisa nyanyi pada saat di sekolah. Karena umur 2 tahun dokter menyarankan untuk sekolah biar bisa berinteraksi dengan anak-anak seusianya, bukan hanya di rumah saja, bermain dengan anak-anak seusianya, bisa mengembangkan emosinya juga. Pada saat 3 tahun, ingat banget 3 tahun itu acara lulusan gitu ya, acara naik kelas, ada performance gitu kan, ada tampil di depan. Dia bisa nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Itu bener-bener saya tuh langsung wah. Kalau diajak ngomong, diajak bicara, susahnya minta ampun gitu kan. Kadang-kadang, tapi sebagai seorang ibu pasti punya kepekaan ya, tahu apa yang disampaikan si anak. Itu dari situ saya tuh udah bener-bener wah, luar biasa sekali. Maka dari situ juga saya sering banget namanya informasi ke kebetulan saudara gitu ya, sepupu,
Pokoknya tolong aware, anak lahir bukan cuman istilahnya dikasih makan sehat udah, tapi harus distimulasi. Stimulasi banyak cara. Baca buku, cari di Google, di internet, itu banyak banget cara-caranya. Pokok jangan sampai nyesel, aku bilang gitu. Itu ceritanya saya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Seru ya kalau ngebahas tentang anak itu, bisa ngobrolnya panjang banget. Yang kita tahu itu salah satunya ya, anak-anak, tipe-tipe anak, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Ternyata anak dengan gangguan fisik, tunanetra, tunarunggu, tunadaksa, itu pun termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku, ini yang mungkin sering kita dengar ya teman-teman, anak ADHD. Anak ADHD hiperaktif secara psikologis, gangguan tingkah lakunya yang tidak normal, tunalaras, anak-anak dengan gangguan komunikasi, yaitu salah satu anak saya, mungkin speech delay, artikulasi pengucapannya juga kurang jelas, anak dengan gangguan intelektual. Nah, ini yang kita sering banget. Salah satunya di sini anak autis, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Juga ada namanya, kita sering dengar anak berbakat. Anak berbakat ini anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Gifted ya, kita sering dengarnya ya. Lalu anak indigo, manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Wah. Ternyata kalau kita ingin mencari tahu lebih dalam lagi, lebih detail lagi, itu banyak banget bisa kita dapatkan di Google. Artikel-artikel mengenai tentang anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang tadi saya sebutkan beberapa, biar kita sama-sama terbuka, biar kita sama-sama memahami anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus ini juga anak-anak, juga manusia, dimana manusia yang ingin diakui, manusia yang ingin dicintai, manusia yang ingin dihargai. Kalau kita tanya ke mereka, kalau kita bisa dapat kesempatan berbicara dengan mereka, apakah mereka mau dilahirkan dalam keadaan seperti itu? Memiliki keadaan seperti itu? Pastinya nggak mau. Tapi banyak, kita sama-sama tahu, memiliki anak berkebutuhan khusus itu banyak sih teorinya. Kalau bisa dibilang tuh bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur, karena kita seperti kemarin, minggu kemarin, seperti dikasih jalan, kunci emas untuk menuju ke surga menurut Pak Derajat, papahnya Dio kemarin. Jadi diterima dulu. Tapi mungkin pada saat pertama kali, kalau saya boleh cerita pengalaman saya, mungkin kalau bersama dengan narasumber, bersama sahabat istimewanya saya tidak bisa bercerita banyak gitu kan. Pada saat mendapatkan kabar, mendapatkan berita, mendapatkan statement bahwa anggota keluarga kita bisa dibilang berbeda dengan yang lainnya, itu jujur aja pastinya kaget banget. Nggak bisa dipungkiri gitu kan, kagetnya luar biasa, bagaikan disambar petir siang hari. Itu benar-benar kaget. Belum lagi kalau harus
menyampaikan pesan itu ke keluarga. Kalau kita keluarga besar, pastinya juga akan dipertanyakan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, pastinya saya sangat memahami banget perasaan itu, karena saya pun juga mengalami gitu kan. Pada saat pulang ke rumah setelah mendapatkan mendapatkan eh, statement dari dokter gitu kan, bahwa anak kita perlu terapi, itu menceritakan ke orang tua. Waktu itu saya masih tinggal bersama mertua. Itu bisa dibilang tuh cukup di dalam mobil saya dan suami udah cukup gimana ya, ini bagaimana cara ngomongnya ya gitu kan. Belum lagi nanti dipertanyakan oleh keluarga besar, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Akhirnya memutuskan untuk ya sudah menceritakan apa adanya. Kita siap, istilahnya siap-siap mental gitu kan, akan dipertanyakan pertanyaan yang bertubi-tubi, dan kadang-kadang pasti bosen juga gitu kan, dan bingung juga harus menjawab bagaimana, karena bisa dibilang kita nggak tahu kenapa bisa begitu. Itu yang saya alami, teman-teman. Bener-bener saya tuh sampai, oh ya sudah, dibilang terima pertama kali sih jujur antara terima antara enggak. Tapi pada saat saya bertemu dengan satu komunitas di klinik tumbuh kembang itu, yaitu para orang tua dan juga beberapa para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa, saling bertukar cerita, saling memberikan pengalaman-pengalaman mereka, saling berbagi, saling sharing gitu kan. Di situ saya berasa, oh ternyata begini ya, mereka yang sudah berpengalaman, sudah tahu lebih dulu gitu dibandingkan saya, itu ternyata mengalami hambatan-hambatan yang seperti itu. Ternyata emang benar, teman-teman, enggak semudah, istilahnya bagaimana ya, enggak semudah yang kita lihat di TV, enggak semudah yang kita lihat di Google, internet gitu ya, di sosial media. Tidak seperti itu. Banyak banget yang kenyataannya yang bener-bener kadang-kadang tuh bisa dibilang, kalau bisa gak usah tanya deh gitu kan. Tapi emang bener, banyak sih yang orang tua juga istilahnya malu menceritakan sejujurnya tentang salah satu anggota keluarganya mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa. Karena yaitu banyak pandangan-pandangan dari masyarakat dan juga pandangan-pandangan dari keluarga, dari orang dewasa tepatnya gitu ya, mungkin belum bisa menerima, belum bisa memahami tentang anak-anak istimewa ini sendiri. Kalau bisa dilihat ya, sebenarnya mereka tuh cuman ya itu gangguan itu doang kan, gangguan fisiknya. Kalau anak-anak ABK lebih ke, tadi kita sama-sama tahu, gangguan perilaku, keterlambatan dia belajar. Tapi sebenarnya satu yang aku bilang tadi, yang mereka tuh anak-anak, mereka tuh juga manusia, punya pikiran, punya hati. Kalau sampai dipandang istilahnya sebelah mata sama masyarakat, belum lagi nanti tidak diterima di dalam satu lingkungan, waduh itu rasanya bagaimana, itu perasaan si anak-anak ya. Emang sih kelihatannya tuh mereka cuek, tapi perasaannya mereka kayaknya nggak segampang itu. Mereka juga bisa mikir, mereka juga bisa merasakan. Tapi banyak teman-teman, banyak banget yang yang kalau dibilang dengan kata-kata tuh tidak menerima gitu loh kondisi mereka. Tapi banyak juga yang terima, banyak juga yang bersikap positif. Kita sering dengar ya, kalau ada istilah tuh anak cacat hanya akan membawa kesialan, atau anak cacat hanya akan mempersulit sosial bahkan keluarga itu sendiri. Wah,
kata-kata seperti itu tuh kebayang sih yang jadi orang tuanya saya, bener-bener yang gimana. Ini juga istilahnya kalau ngomong gue udah lahirin tapi kan gue nggak tahu kenapa begini gitu kan. Kalau si orang tua bisa berkeluh kesah gitu ya, gue juga nggak mau sebenarnya gitu kan. Tapi ya masa sih seperti itu perlakuannya gitu kan. Kita sudah mengandung dia selama 9 bulan di dalam rahim kita. Kalau kita ngedenger reaksi dari masyarakat seperti itu, kita juga kayaknya naik darah, rasanya pasti nggak terima banget. Tapi emang bener sih, kebanyakan begitu sih teman-teman. Dan ternyata juga yaitu mungkin kalau ketidaksiapan orang tua dengan diberkati, dikasih anugerah oleh Sang Pencipta kita, oleh Tuhan, anak-anak istimewa, kita sering ya menjumpai ada di panti-panti anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa itu dibuang. Rasanya bagaimana gitu ya. Ya tapi kadang nggak bisa disalahkan, itu salah orang tua juga sih. Ternyata kalau saya amati, kadang-kadang lingkungan, keluarga, bener kata Bu Iin dan Pak Derajat kemarin, keluarga yang harus bisa saling support, saling mendukung. Itu yang paling penting. Penerimaan dari keluarga itu sendiri. Orang tua pasti akan menerima. Nggak mungkin orang tua tidak menerima. Suami, istri, kakak, adik itu pasti menerima. Lalu keluarga terdekat, orang tua dari pasangan itu sendiri. Kakek, nenek, paman, tante, keluarga-keluarga yang harus mendukung. Ini bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang bagaimana gitu loh. Kita harus sama-sama, mereka itu juga manusia. Balik lagi, mereka punya hati, punya perasaan. Mereka juga kepengen dihargai, mereka juga kepengen dicintai. Ya itu tadi saya bilang, kalau misalkan mereka bisa berbicara, mereka bisa mengeluarkan pendapat mereka bisa mengeluarkan isi hati mereka. Mereka juga gak mau kalau dilahirkan dengan kondisi seperti itu. Pastinya mereka mau lahir dengan fisik yang sempurna. Tapi apa yang kita tahu? Kenapa mereka bisa seperti itu? Gak ada yang tahu. Sampai saya menemukan satu artikel, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ternyata berita-berita pandangan-pandangan negatif dari masyarakat, dari lingkungan yang kurang menerima, pandangan yang kurang terhadap anak-anak istimewa ini sendiri sudah sampai ke telinga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sampai ada dibikin ininya, peraturannya. Anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, saya buka artikelnya. Sebentar. Sama pembahasannya di sini seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ini dia. Sampai dibikin peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari 12 kategori, yaitu anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, anak dengan gangguan spektrum autism, anak tunaganda, anak lamban belajar slow learner, anak dengan kesulitan belajar khusus, anak dengan gangguan komunikasi, dan anak dengan potensi kecerdasan atau anak bakat istimewa.
Ternyata benar-benar sudah dibikinkan peraturan, ya ini luar biasa ya. Ternyata bukan kita lah yang harus aware sekarang. Ini aja kementerian saja sudah menyadarinya gitu kan. Sudah menanggapinya. Di sini dituliskan salah satu kisah dituturkan oleh seorang ibu di Jakarta yang menceritakan pengalamannya memiliki ABK tunanetra. Karena mendapatkan yaitu pandangan yang keliru dari masyarakat tentang anaknya itu sendiri. Beliau mungkin menceritakan kisahnya itu ke orang yang tepat ini, sehingga sampai ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Wah, ini sih luar biasa bener. Nanti teman-teman bisa dilihat artikel ini, tinggal klik aja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Di sini jelas banget peraturannya. Yaitu tadi saya bacakan kembali peraturannya di Peraturan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Kemarin Dio itu salah satu anak berkebutuhan khusus, itu pun juga mendapatkan beasiswa. Beliau sudah kuliah di BINUS semester 4 kalau nggak salah, itu mendapatkan beasiswa. Kalau menurut Bu Iin, Dio ini termasuk termasuk kategori anak berkebutuhan khusus yang autism. Tapi autism seperti bagaimana? Saya belum menanyakan lebih lanjut, tapi yang saya lihat interaksi Dio dengan saya kemarin itu cukup luar biasa ya. Benar-benar maksudnya berjalan dengan baik. Ya, benar-benar jangan memandang anak-anak istimewa ini sebagai satu yang bagaimana ya? Sebagai satu yang aneh dan harus dikucilkan dan harus direndahkan gitu loh. Mereka tidak seperti itu. Mereka mempunyai kemampuan lain. Mereka memiliki kelebihan yang lain di balik kekurangannya. Mereka juga, ya itu balik lagi saya bilang, mereka mempunyai hati. Mereka juga anak-anak, mereka juga manusia yang utuh. Kalau kita tanya ke anak-anak yang lain, aduh kayaknya banyak sekali ya. Kadang kalau seperti itu, pandangan-pandangan seperti itu dari masyarakat kan juga termasuk bullying ya sebenarnya kan ya. Ini sih benar-benar saya pas lagi mendapatkan artikel dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini sih, wah ini yang harus disampaikan yang paling penting. Luar biasa banget teman-teman ya. Pokoknya gila, saya ngobrol sendiri 1 jam. Oke, gini. Saya pernah mengalami hal yang sama dengan para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa. Jadi saya pasti sangat merasakan apa sih yang sebenarnya kalau suara hatinya kita sebenarnya gitu. Kadang-kadang dibilang capek pasti iya, dibilang tidak terima pertama kali pasti iya, kaget pasti iya, tapi tetap please pada saat kita dianugerahi anak-anak istimewa, please rawat mereka dengan sebaik-baiknya. Benar kata Pak Derajat, ini kunci emas kita untuk menuju surga. Susah nggak? Susah banget. Banyak nggak kendalanya? Banyak banget. Sama aja, kita merawat anak-anak yang bukan istimewa, anak-anak dengan kondisi yang biasa saja. Itu pun juga sama, mengalami hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran mereka sebagai manusia seutuhnya. Sama, tidak ada yang beda. Hanya kadang yaitu berkomunitas lah. Jadi sehingga saling mengingatkan, saling menguatkan gitu kan.
Jadi dengan saling dikuatkan seperti itu, kita akan jadi, wah, kita ternyata bukan sendirian doang ya di sini. Kita bisa, mereka bisa, kita juga pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau saya percaya, Tuhan menitipkan anak-anak istimewa di dalam satu keluarga. Di dalam setiap keluarga itu pasti ada hikmahnya. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan sebenarnya ke kita. Ada sesuatu yang sebenarnya nanti setelah mungkin mereka sudah besar, nantinya kita lihat, kita akan dengan bangga menceritakan seperti kemarin Pak Derajat menceritakan tentang Dio. Itu saya sendiri sebagai orang luar, istilahnya bukan keluarganya, yang mendengarkannya saja benar-benar, wah, bagaimana itu yang menjalankan kedekatannya dengan keluarga. Keluarga mungkin keluarga besar pertama kali tidak akan terima, tapi lama-lama pasti akan terima. Dengan kesungguhan hati, orang tua, terutama suami dan istri, untuk terus membimbing, untuk terus merawat anak-anak istimewa ini. Kita sebagai orang tua jangan dikalahkan dengan omongan-omongan sudut pandang dari orang lain. Jangan dikalahkan oleh mereka yang tidak mengerti. Padahal kita sendiri sebenarnya juga tidak mengerti. Dokter sendiri aja pun tidak mengerti. Karena pada saat sekarang gini kan tadi ada 3 ya. Sebelum kehamilan, pada saat kehamilan, dan pada saat setelah lahir. Pada saat kehamilan itu dicek sampai 4 dimensi pun, USG 4 dimensi pun oke-oke aja, normal aja semua. Tapi kenapa pada saat keluar tidak ada yang tahu? Waktu itu saya pernah mempertanyakan itu ke dokter anak saya, dokter tumbuh kembang. Dokter sendiri pun juga masih mempelajari terus. Kalau melihat dari teorinya, itu ada sel-sel saraf. Tapi kenapa bisa begitu gitu kan? Sedangkan pada saat kehamilan semuanya normal, baik-baik saja. Tapi pada saat keluar, pada saat setelah dilahirkan, kenapa terjadi seperti itu? Beda dengan hal misalkan Down syndrome, ada namanya kelainan kromosom. Mungkin itu pada saat kehamilan diketahui secara langsung. Kebetulan saya juga mempunyai teman yang saya tahu banget, nanti kapan-kapan saya undang, itu ceritanya juga luar biasa banget, dan maminya begini banget. Mungkin nanti gue ngomong hampir mau nangis. Itu ceritanya bener-bener gimana banget, perjuangan, dan kita sebagai bukan keluarga, justru saya sebagai teman dan beberapa orang tua di sekolah mendukung banget istilahnya. Ya, kita sama-sama berdoa, kita nggak ada yang tahu. Tapi hari ini tiap kali saya selalu interaksi dengan teman saya ini, anaknya luar biasa. Itu bener-bener mujizat banget. Dan kalau kita cuman dihadapin sama pandemi begini aja kita ngeluh gitu ya, kalau ngelihat mereka kita bisa amazing, kita bener-bener bisa bersyukur banget. Kita nggak ada apa-apanya. Masalah yang kita hadapi dibandingkan mereka yang memiliki anak-anak istimewa, itu nggak ada tandingannya. Itu luar biasa banget. Bener-bener saya tuh nanti kapan saya akan ngajak teman saya untuk berbagi cerita, istilahnya biar kita sama-sama diingatkan. Kita hidup di dunia cuma berapa lama sih? Kita dikasih kesempatan hidup di dunia ini, dikasih kesempatan sama Tuhan di kehidupan sekarang ini, mengalami suka, mengalami duka. Kita nggak ada yang tahu. Tapi pada saat kita melihat yang lebih kekurangan dibandingkan kita, pasti kita akan banyak mengucap syukur. Tapi kalau kita melihat terus yang ke atas, yang berkelebihan, kita hanya akan muncul rasa iri hati, rasa yang negatif pastinya mungkin ya.
Tapi ya itu, balik lagi, please, saya cuma di sini, saya ngomong sendiri udah 1 jam gitu kan tentang anak-anak istimewa, yaitu apa namanya, saya di sini bukan mau mencari sesuatu popularitas untuk nama saya, untuk Instagram saya, untuk mencari followers, tidak. Untuk mencari perhatian dari para followers, tidak. Betul-betul karena saya mengalami sendiri, ini pribadi saya sendiri, dari tadi saya cerita gitu kan. Dan juga hati saya, ternyata passion saya ditemukan pada saat itu. Dan iya, betul malam kok Jonathan. Iya, malam Pak